Ada orang bilang begini, Ustadz, apa Ustadz pernah bilang pada ibu Ustadz bahwasanya dia tuh kafir? Coba bayangin. Ya, nggak mungkin Kalau lah. secara hukum jelas ya. Iya. Secara hukum kan kita udah tahu ya. Tapi sebagai seorang anak sangat tidak etis ketika kita bilang seperti itu. Hidayah itu mahal, mudah-mudahan dapat hidayah, Ci, dan segala macam. Itu nggak suka tuh kata-kata seperti itu. Hidayah itu kan urusan Allah ya. Sedangkan aku cuma menyampaikan apa yang aku bisa. Sedangkan hidayah itu urusan Allah dan aku nggak mau ngambil tugasnya Allah. Beneran sih, Ko Felix ya kan. Welcome dulu Ko Felix. Makasih, Ci. Monggo. Gue tuh sering banget nontonin Ko Felix tuh, apalagi kalau ngasih interview, dan gue suka banget dengan jawaban-jawabannya tuh yang logis gitu loh. Oke. Logis dan jujur nih ya. Pertama kali ini kadang gue ngomong pakai gue nggak apa-apa ya. Karena aku tuh pertama kali merasa Islam itu indah gitu ya. Pas pertama kali kenal sama Mas Jaya Setiabudi. Oh iya, Mas J. Itu bawainnya tuh ngademin. Iya, kakak pertamaku tuh. Kakak pertama ya. Kakak kedua, ketiga kali coba. Ada, kakak pertama 2, 3. Yang kedua biasanya patkai. 50 pertanyaan. Oke. Mayoritas adalah pertanyaan titipan. Oke. Dan aku juga guys sudah tulis di kertas gini biar jangan sampai salah sebut gitu ya. Oke. Ya Ko Felix ya, dan nanti dari 50 pertanyaan ini kita rencananya akan bagi menjadi 5 video di YouTube ya, ini per subjek aja. Oke. Oke Ko Felix ya? Ya, bismillah. Yuk. Thank you banget udah datang jauh-jauh dari Bogor. Iya, dengan senang hati. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai hidayah, pluralisme, dan tantangan antar agama ya Ko ya. Luar biasa. Oke, langsung aja baca ya. Boleh. Ko Felix pernah cerita kalau dulu sering mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apa hal paling mendasar yang membuat Ko Felix akhirnya memutuskan mencari Tuhan hingga berpindah keyakinan? Oke, ini jawabannya panjang nih sebenarnya. Tapi aku coba persingkat ya. Jadi gini sebenarnya, kalau aku yakin bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dia punya semacam kayak curiosity gitu ya. Bagi aku curiosity itu ada pada pertanyaan dari mana aku sebelum aku hidup di dunia, setelah aku mati kondisinya kayak apa, dan sebenarnya the true purpose ketika aku hidup di dunia ini untuk apa? Ada 3 itu. Aku sering berpikir kayak gini ketika aku nonton Son Gokong ya, yang tadi ada kakak pertama, kedua, dan ketiga tadi itu, kan ada konsep reinkarnasi di situ. Dan sebagai orang Chinese, aku juga lahir dengan ramalan. Kalau Cici punya nggak ramalan? Kayak pace gitu? Iya, kayak ramalan gitu. Aku ada berapa ya? 27 halaman atau berapa gitu, ramalanku. Yang meramal sepanjang hidup nanti bakal A, B, Betul. C, D, E, O. Kamu harus hati-hati di umur berapa. Pace, ya. Betul. Basi. Iya, terus kamu nanti cocoknya jadi apa aja dan segala macam. Nah, di situ aku berpikir emang bener ya aku dulu reinkarnasi dari tukang kayu, karena dulu kata mereka aku tukang kayu. Padahal sekarang aku kayak agak ketika aku ketemu paku dengan palu, itu yang ke palu tanganku bukan pakunya kan gitu. Dan aku pikir aku kayaknya nggak tukang kayu banget deh. Kok mereka bisa tahu aku tukang kayu atau ke depan aku seperti apa. Dan kadang-kadang pertanyaan singkat ya aku tanya pada bapakku dan ibuku, Pi, kenapa sih kita makan harus telur bagi 8? Kenapa kita nggak jadi orang kaya kayak orang-orang yang lain? Kenapa ada orang dilahirkan miskin, ada orang dilahirkan kaya? Aku ingat masih jawaban waktu itu, jawaban nenekku malah yang jawab. Nenekku bilang begini, mungkin karena masa lalu kamu itu berbuat sesuatu yang buruk. Sehingga kamu yang sekarang harus menanggung apa yang kamu lakukan di masa yang lalu. Kan dosa, dosa ini ya, reinkarnasi ya, dosa karma kan gitu kan ya. Nah sehingga aku jadi mikir gini, wah kurang ajar nih aku di masa yang lalu nih. Aku nggak dapat enaknya, aku yang harus menanggung apa yang dia lakukan di zaman dulu kan gitu. Nah dan aku juga bertanya banyak hal lah, seperti misalnya kayak setelah kita mati, kondisinya kayak apa sih? Aku baca penelitian tentang roh itu ada wujudnya atau enggak, ada beratnya atau enggak. Sampai kemudian kayak tontonan-tontonan sederhana kayak film Ghost, masih ingat nggak dulu Patrick Swayze? Kan ya, aku bilang, wah enak ya kalau kayak gitu ya, bisa muncul terus kemudian bisa jalan mana-mana, tembus, dia bisa ngeliat orang nggak bisa ngeliat dia, somehow agak creepy, terus agak mesum dan segala macam, bisa ngintipin orang. Ya kan kita mikirnya kayak gitu ya dulu anak kecil ya. Apa bener ketika kita mati seperti itu? Kalau misalnya kita bisa mati seperti itu ya sebenarnya nggak mati dong sebenarnya. Kita cuma nggak bisa untuk nyentuh orang aja, tapi kalau sudah latihan bisa nyentuh dan seterusnya. Nah lama-lama ketika aku punya curiosity seperti itu, aku lantas berpikir dengan agamaku yang waktu itu. Nah sehingga pikiran-pikiran logis dan nakalku itu bekerja pada saat itu. Nah sehingga karena
sering mempertanyakan banyak pada guru agama pada saat itu dan sering main game juga pada saat itu. Gamenya spesifik aku sebutin Final Fantasy, Xenogears, lalu kemudian Legend of Legaia dan segala macam. Itu kan semua praproduksinya bagus banget tuh, menceritakan tentang bagaimana penjelasan mitologi, agama, psikologi dan seterusnya. Akhirnya dari situlah aku punya keyakinan Tuhan nggak ada. Jadi aku justru jadi ateis. Jadi sering main game, lalu kemudian pikiran nakal dan logis pada agamaku yang pada saat itu. Lalu kemudian aku pikir, kayaknya Tuhan gak ada deh. Tuhan cuma, mohon maaf ya, waktu itu aku ya, namanya juga masih kecil ya, omong kosong. Tuhan cuma omong kosong doang, cuma untuk ngendaliin orang-orang. Gimana cara kamu ngendaliin orang-orang dengan semacam kayak ya cerita-cerita yang gak jelas, gak ada buktinya. Ya aku merasa bahwasanya sains lebih jelas dan seterusnya. Tuhan mungkin cuma kayak AI doang waktu itu. Waktu itu ada loh memang penjelasannya begitu. Nah, akhirnya aku pikir ya udah aku ateis aja. Nah, ketika aku ateis itu, aku tetap belajar untuk curiosity-ku itu aku jawab tentang dari mana asal manusia, akan kemana dia setelah mati dan seterusnya. Somehow ketika aku belajar fisika, singkat cerita aku dapat justru yang sebaliknya. Aku mendapatkan dunia ini terlalu rumit untuk tercipta secara kebetulan. Dan itu banyak sekali kemudian yang semacam kayak ngasih proof dan ngasih argumen bahwasanya nggak mungkin dunia ini tercipta secara kebetulan. Nama teorinya kalau yang terkenal sih namanya fine tuning kan ya, bahwasanya dunia ini tercipta secara detail, secara rumit dan pasti ada yang desain. Misalnya contoh salah satu argumen itu dibuat sama Roger Penrose ya, profesor matematik. Dia bilang bahwasanya probabilitas alam semesta tercipta secara kebetulan itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Artinya itu adalah orang sains nggak bisa jawab tuh. Orang sosial yang bisa jawab, IPS. Artinya adalah more than impossible. Artinya aku dapat di situ, oke, aku naik kelas dari ateis menjadi agnostik. Aku dari nggak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi aku tetap ngomong bahwasanya agama tuh bullshit. Kenapa? Karena kayak banyak nggak masuk akal nggak sih? Aku bilang gitu. Terus kemudian justru kita lihat banyak problem juga dari agama kan gitu. Ya setidaknya penglihatanku di zaman itu yang tinggal di Palembang yang banyak orang-orang, aku lihat dominan Muslim bermasalah kan gitu kan ya. Dan juga yang lain juga yang nggak memuaskan aku. Nah somehow sampai ketika aku kuliah, aku kenalan dengan banyak orang-orang Muslim di sana. Sebelumnya juga aku sudah benar-benar sudah tidak beragama yang lama lagi. Lalu kemudian aku tahu Tuhan itu ada. Aku berusaha cari trace Tuhan itu ada. Yang aku nggak expect, yang aku juga kaget adalah justru yang aku temukan, yang aku cari itu justru ada di Islam. Jadi Islam yang punya argumen, Islam yang punya proof itu, yang menunjukkan bahwasanya Islam ini punya kerumitan yang sama seperti yang nyiptain alam semesta. Di situ aku yakin Islam. Nah, itu cerita singkatnya. Tapi kalau bisa dibilang, Ko Felix itu kan masuk Islam di usia 18 ya? 18 tahun. Sebenarnya bukankah di saat 18 itu memang banyak orang yang masih mencari jati diri, mencari Benar. ini, dan sekali lagi pencarian agama di saat itu tidak didukung juga dengan Ko Felix bertanya langsung ke tokoh agama yang di saat itu Ko Felix anut gitu kan? Betul. Sama aja kalau aku bercermin dari aku sendiri ya, aku juga waktu kecil sama usia sekarang tuh agamanya beda. Waktu kecil karena bawaan dari sekolah, sampai kuliah masih agama yang dulu itu. Tapi lebih ke faktor kenyamanan sih, kenyamanan dalam arti bukan kenyamanan gimana ya. Ketika aku masuk komunitas agama tersebut, kok aku ngeliat pemeluknya seperti ini ya. Kecocokan ya kayak. Kadang kalau apalagi ketika udah kuliah kan berpikirnya udah kritis, kak, kok pemuka agamanya ngomongnya kayak begitu sih gitu. Benar. Terus akhirnya jadi aduh aku nggak tenang di sini gitu. Makanya pas usia 30 lah, sekitar 10 tahun yang lalu barulah aku pindah ke agama yang sekarang dan akhirnya menetap di keyakinan yang sekarang seperti itu. Jadi bukankah lebih ke arah menemukan sesuatu yang tepat itu lebih karena kita mencari taunya kebetulan di kondisi yang tepat, komunitas yang tepat, dan bertanyanya kepada orang yang tepat gitu. Betul. Bukan tanya teman kiri kanan gitu. Kalau untuk aku, kalau pengalamanku justru ketika aku keluar dari agama itu justru karena ngelihat beberapa penganut sebenarnya sama. Penganut dan ketika aku belajar agama, aku sempat nanya tadi, aku bilang pikiran-pikiran logisku dan nakal itu, aku sempat tanya pada pemuka-pemuka agama. Walaupun aku tidak mengklaim bahwasanya aku sudah nanya pada semua pemuka agama ya, sama kayak ya ginilah, ada orang-orang yang keluar daripada Islam, mereka juga bilang gini, aku juga ngelihat kelakuan orang Muslim dan aku tanya pada pemuka-pemuka agama, mereka belum bisa memuaskan
aku. Nah mungkin aku juga sama, mungkin aku belum menemukan yang memuaskan aja mungkin pada saat itu ya. Nah sehingga aku lebih banyak mencari dengan diriku sendiri tadi, dengan teori, dengan logika, dengan pikiran dan seterusnya, sampai akhirnya aku merasa ya wis aku nggak nyaman pada agamaku yang lama tuh, seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya aku sampai sekarang pun belum selesai mencari sih sebenarnya. Artinya yang menarik adalah Islam itu termasuk agama yang justru memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memberikan keraguan terhadap agama sebenarnya. Jadi kita tidak boleh untuk menghilangkan, jadi gini, kalau aku masuk Islam atau aku dapat Islam karena curiosity, maka setelah aku masuk Islam, curiosity itu nggak boleh hilang. Seolah-olah seperti itu. Jadi curiosity itu tetap harus ada, kekritisan itu tetap harus ada. Meskipun mungkin ketika kita nggak ketemu agama yang lebih bagus pun, kita tetap bisa melakukan curiosity itu untuk self-improve. Untuk misalnya untuk self-kritik dan kemudian ya mengkritik perilaku-perilaku kita atau perilaku-perilaku orang-orang yang beragama. Walaupun mungkin bukan bukan mengkritik agama, kira-kira gitu. Jadi ya sampai sekarang aku masih nyari sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang lebih bagus daripada Islam, why not? Oke. Gitu. Nah ini ada pertanyaan dari netizen kepo sih. Bukannya Ko Felix itu pindah agama karena Ummu Alilah, ya, istrinya Mas Oke, Felix baik. itu. Dia pasti senang dilihat kalau ini. di cocoklogi dicocoklogi kan, Ko Felix itu pindah agama usia 18. Iya. Kenal sama Ummu Alilah di waktu kuliah. Which is 18. 18. Oke. Ya udah, ini berarti pasti karena triggernya dari sini nih pindah agama, bukan karena alasan A B C D E gitu kan. Ini jawabanku lebih kepada agak sedih sih. Karena gini, justru ya ada beberapa hal yang paling berat dalam hidupku. Ketika aku memutuskan untuk jadi Islam, itu ada dua hal yang paling berat dalam hidupku. Yang aku membuat keputusan tuh selalu kupikir ulang. Pertama, ya pasti adalah orang tua. Karena bagaimanapun juga, ya semua orang yang punya keputusan yang besar dan berat, itu pasti melibatkan orang tua. Apalagi kalau dia belum nikah. Yang kedua adalah tentu saja pacar. Gitu kan. Dan pada saat itu justru yang aku tahu ya ketika aku masuk Islam, aku tuh dikasih tahu dari zaman dulu, Lik kalau kamu mau masuk Islam, ingat ya salah satu konsekuensinya kamu nggak ada pacaran di dalam Islam. Aku bilang serius nih nggak ada pacaran, nggak ada. Terus jadi kalau aku masuk Islam, aku nggak boleh lagi berhubungan dengan cewek. Boleh asal nikah. Itu galau banget aku. Nggak boleh apa sama cewek? Nggak boleh pacaran. Kalau kamu mau berhubungan dengan seorang perempuan harus nikah. Iya. Nah itu galau banget aku tuh. Sebenarnya kalau kayak gitu aku rada bingung sih konsepnya. Teleponan boleh dong. Teleponan, jadi kalau misalnya kalau kita mau masuk ke dalam detail ya, pacaran itu adalah segala sesuatu aktivitas di dalamnya, termasuk telepon-teleponan, tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang bersifat kayak penting gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi kalau juga nggak, chattingan kita chattingan nggak ada masalah sebenarnya. Nah itu tidak termasuk sesuatu yang bersifat pacaran tadi. Tapi kalau misalnya kita kan ada urusan nih, Ci apa kabar Ci? Oh ya mau datang nggak ke sini? Oke ayo kita kapan ya janjian? Nah itu kita ada kepentingan tuh. Tapi kalau misalnya dia chattingan misalnya kayak apalagi orang pacaran ya kita udah tau lah untuk apa. Kepentingannya makan bakso bareng. Nah di situ di titik itu nanti kita bisa banyak bahas tuh tentang pacaran. Tapi yang jelas aku bisa kasih tau konsekuensi waktu itu adalah aku harus mutusin pacarku tuh. Oh saat itu udah punya pacar? Udah punya pacar 4 tahun lagi. Muslim? Dia Chinese tapi dia Muslim. Agak ruwet lah sih. Tapi yang jelas kemudian aku harus ngambil keputusan itu dan itu berat bagiku. Tapi kenapa harus diputusin? Karena nggak boleh. Di dalam Islam ya, kan langsung nikahin belum siap. Aku bilang sama bapakku tuh. Iya. Aku bilang, "Pi, Felix mau nikah." Itu langsung di rumah bahasa Palembang tuh, "Kanjinian kau nih. Mesum banget kamu ini." Gitu. Jadi pokoknya aku langsung disemprot lah pokoknya. Karena dianggapnya menikah bukan karena siap, tapi menikah karena tidak mau berbuat dosa gitu. Betul. Jadi bapakku lihat naif banget nih orang nih. Dia belum bisa kerja, dia belum bisa apa-apa. Terus mau nikahin orang, kamu mau ngasih anak orang makan apa? Kan gitu dan segala macam. Aku pikir iya sih, itu pukulan berat sekaligus sebuah pembelajaran bagiku sih. Artinya aku pikir iya, yakinin bapakku sendiri aja nggak bisa, apalagi yakinin bapaknya orang kan gitu kan ya. Kan kalau di dalam Islam kan anak perempuan kita harus yakinin bapaknya yang berhak fit and proper test kita untuk anaknya kan gitu kan ya. Nah akhirnya aku pikir ya udah aku masuk Islam dan aku harus putus. Nah setelah aku putus itulah hidupku sedih tuh. Nah
Baru setelah aku putus, aku jadi menemukan, oh iya ternyata aku itu termasuk orang yang zaman dulu mungkin bucin ya kali ya. Akhirnya artinya aku tuh kayak menutupi pandanganku sendiri untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar daripada itu. Ternyata setelah aku nggak pacaran, aku menemukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa aku lakukan dan aku excel di situ. Nah termasuk belajar. Nah sampai 4 tahun kemudian akhirnya aku baru memutuskan nikah. Jadi gitu kira-kira sama Ummu Alila ini. Oke. Jadi pintu buat Ummu Alila terbuka tuh justru ketika aku masuk Islam. Oke. Aku masih rada bingung sih. Kenapa setelah diputusin Iya. nggak ya udah chatting biasa aja gitu kan? Ya, akhirnya aku ngobrol begini. Ini sudah masuk di bab love-lovean ini kayaknya. Iya. Akidah tapi masuk love-lovean ini. Oke. Jadi gini, ada yang perlu aku bagiin pada semua netizen ini, bahwasanya kadang-kadang kita mengira bahwasanya calon kita yang mungkin sekarang kita sedang berhubungan dengan dia adalah sesuatu yang tepat. Iya. Jawabannya iya, kalau mindset kita masih begini. Oke. Begitu mindset kita sudah berbeda, maka bisa jadi kita selek dengan orang kalau dia masih mindsetnya sama. Iya. Dan ini yang kadang-kadang menjadi problematika ketika dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga mereka nikah dengan mindset yang sama atau level yang sama, lalu kemudian ketika pernikahan itu satunya bertumbuh, satunya tidak. Nah itu problem tuh pasti. Kecuali dua-duanya sama-sama bertumbuh. Atau dua-duanya sama-sama nggak bertumbuh. Maka itu pun terjadi sama aku. Ketika aku putusin, tentu saja aku nggak boleh ngetek dong. Ibaratnya, nanti ya tunggu ya, aku mau siap-siap dulu. Aku gentle aja, aku bilang ya kalau ada laki-laki yang lebih baik bagi kamu, silakan aja. Aku pun juga sama. Nah, begitu kemudian seiring dengan jalan, memang betul. Jadi ketika, jadi gini Ci, dulu tuh ya, aku tuh ketika ngelihat ada orang kerudungan, itu nggak mungkin aku suka. Nggak mungkin. Dulu sebelum masuk Islam atau sesudah? Sebelum masuk Islam. Oh, oke. Nah, kenapa? Karena waktu itu pacarku nanya, kamu nanti kuliah di Bogor, aku kan di Jakarta. Nanti kamu jangan-jangan suka orang sana. Aku bilang nggak mungkin aku suka sama anak petani. Karena aku kuliahnya di IPB kan, agak sedikit rasis ya aku. Sampai sekarang aku masih rasis kayaknya. Nah, jadi artinya aku bilang ya nggak akan mungkin aku suka sama anak-anak petani, apalagi yang kerudungan, karena aku nggak suka kerudungan. Bagiku orang-orang kerudungan tuh munafik. Bagiku pada saat itu. Iya, karena ngapain sih lu harus nunjukin agama lu gitu kan. Ya udahlah cukuplah untuk diri lu sendiri dan seterusnya. Nah, tapi ketika aku jadi seorang muslim, ketika mindsetku berubah, maka cara pandang dan kecenderunganku juga berubah. Termasuk ketika aku suka juga akhirnya aku suka sama yang kerudungan, dan aku suka sama Ummu Alila, mungkin sudah well known juga bagi beberapa orang. Itu justru ketika dia masuk ke sawah ketika lagi praktikum. Pakai kaos kaki dan pakai kerudung dan jilbab, pakaian syar'i muslimah yang memang seharusnya. Waktu itu aku lihat, gila, ini dedikasi dia kepada Tuhan dia itu harusnya menjamin dedikasinya dia terhadap aku. Nah maka waktu itu ini cocoknya jadi ibu daripada anak-anakku nih. Jadi gitu nih. Jadi baru kemudian aku nikah setelah 4 tahun. Ya telat sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Itu mungkin yang terbaik. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, tadi kan Ko Felix juga cerita, berarti memang latar belakang kan sarjana pertanian ya, Ko? Pertanian. Nah, ini masih perdebatan di kolom komentar. Kenapa sih Ko Felix itu banyak yang menyebut dia ustadz katanya? Emang pernah mondok, dia bilang gitu kan. Ya komentar-komentar seperti itulah. Nah, terus akhirnya kalau aku persingkat di dalam pertanyaan ini, bagaimana Ko Felix memastikan validitas ajaran yang Ko Felix sampaikan tidak melenceng dari tafsir utama? Karena ini juga ada yang bertanya, kalau agama Islam sepenting itu buat Ko Felix, kenapa nggak kuliah agama saja? Karena mengingat banyaknya dakwah Ko Felix yang mencakup tafsir agama. Iya, itu benar. Pertama-tama perlu kita kasih tahu dulu bahwasanya agama itu kalau menurutku ya, atau di dalam Islam setidaknya ya, di dalam Islam agama itu adalah kalau kita bisa sederhanakan, dia adalah respons terhadap sesuatu. Jadi agama itu adalah bagaimana cara kita merespons terhadap sesuatu. Contoh, ketika kita punya uang, bagaimana cara kita merespons ketika kita punya uang. Ketika kita lagi nggak punya uang, bagaimana cara kita merespons ketika kita lagi nggak punya uang. Ketika tetangga beli mobil baru, bagaimana cara kita respons itu. Atau ketika kita beli mobil baru, bagaimana cara kita respons itu. Jadi agama secara singkat adalah bagaimana cara kita merespons terhadap sesuatu. Sehingga ada yang menarik, kemarin jawabannya Sujiwo Tejo ya, ketika dia bahas juga tentang masalah yang itu loh, penjual es itu yang lagi rame. Lalu kemudian ketika waktu itu kan Gus Miftah kan diminta oleh orang, udah kalau misalnya nggak ngerti tentang agama jangan ngajar karena kamu nggak punya kualifikasi. Tapi di titik itu Sujiwo Tejo ngasih sesuatu pernyataan yang menurutku juga cukup fair ya. Dia bilang gini, kita nggak bisa ngelarang orang untuk ngajarin agama.
Karena begitu misalnya bapakku ngomong kepada aku misalnya, Le misalnya, kalau jadi orang tuh mbok ya jujur. Itu adalah ngajarin agama sebenarnya. Iya. Nah sehingga aku juga pernah nanya, terus terang aku pernah sangat nggak pede, Ci, ketika aku harus dalam tanda kutip ya, dibilang oleh orang ustadz, padahal walaupun aku juga tidak pernah membranding diriku sebagai ustadz misalnya, bukan membranding ya, tapi nggak pernah minta dipanggil sebagai ustadz. Aku lebih suka dipanggil sebagai ya kalau nggak orang yang sharing atau lebih nyaman sebagai aktivis dakwah sebenarnya. Karena aku adalah orang yang berdakwah. Aku pernah nanya sama Ustadz Somad dalam pertanyaan yang sama, Ustadz, menurut Anda gimana kalau ada orang-orang yang bodoh tapi terlanjur terkenal? Beliau diem terus ketika mungkin sekitar 10 menit ya, jawabannya adalah satu hadis. Fa idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Dalam bahasa Indonesia, kalau Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, maka dia akan menggunakan hamba itu. Artinya Ustadz Somad kemudian ngasih tahu, kita juga nanya pada beberapa ulama, mereka ngasih tahu asal kamu melakukan sesuatu yang menjadi porsimu. Nah, jadi contoh misalnya kalau kamu adalah seorang yang menyampaikan saja, ya udah menyampaikan aja. Makanya sampai sekarang ketika aku misalnya ditanya nih, Ustadz bagaimana nih derajat hadis ini? Aku bilang nggak tahu. Karena itu bukan urusanku. Ustadz bagaimana tafsir daripada Al-Quran ini? Aku nggak tahu. Karena itu bukan urusanku. Karena itu aku nggak pernah belajar tafsir, aku nggak pernah belajar hadis. Ustadz ini hukumnya gimana? Aku nggak tahu. Karena aku tidak pernah belajar fikih. Tapi ketika aku ditanya, kenapa masuk Islam? Aku jawab. Ketika ditanya, bagaimana pandangan Islam tentang sabar misalnya? Aku jawab. Bapakku nanya, Lik, apa beda ujian antara ujian, musibah sama hukuman? Aku jawab. Nah, karena aku tahu, kalau tidak aku akan mengutip tafsir atau mengutip mengutip hadis atau mengutip fatwa atau misalnya keputusan hukum yang itu mereka bisa cross check sama-sama. Ya, jadi artinya kalau aku sih open ya, bukuku aku open, ceramah-ceramahku juga aku open, sharing-sharingku aku open, dan itu sebenarnya ya semua bisa kritik sebenarnya. Termasuk ketika ada banyak banget juga orang-orang baik ke aku, banyak banget orang-orang yang sayang ke aku. Begitu aku salah nih, itu pasti langsung ada WhatsApp tuh. Mohon maaf, ini harusnya bukan begini tapi maksudnya begini. Ini referensinya. Oh ya, baik, makasih, siap. Itu banyak orang-orang juga baik gitu ke aku. Nah, terus nanti Ko Felix klarifikasi. Tentu, kita akan perbaiki. Dan dalam dunia ngajar mengajar sebenarnya ya kalau dalam urusan itu ya. Jadi Islam tuh kayak luas. Selama kita bermain di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah. Yang ada adalah benar dan lebih benar. Selama ada lingkaran ini sebenarnya. Tapi kalau sudah keluar dari situ, nah itu baru kemudian aku harus kalau aku di luar dari ini, di luar dari lingkaran Islam, di situ aku berdosa dan harus minta maaf. Iya. Tapi kalau di dalam lingkaran ini usually itu adalah benar dan lebih benar. Itu aja sih. Gila, pinter banget sih jawabnya Ko Felix. Puas. Oke, nah sekarang pertanyaan nomor 3. Apa pendapat Ko Felix terhadap umat muslim yang berkomentar hidayah itu mahal ke non-muslim yang bertahan di keyakinannya? Oh, ini sering loh ke aku. Aku kan sering sharing-sharing gitu kan. Pasti. Terus misalnya ada yang bilang, semoga Cici mendapatkan hidayah. Dulu aku masih jawabin, amin. Karena menurut aku hidayah itu artinya petunjuk. Betul. Iya kan? Terus, Ci, kapan login misalnya? Terus aku bilang, aku sudah nyaman dengan keyakinanku. Itu masih sopan kan jawabnya kok ya? Terus dia balas lagi, memang ya hidayah itu mahal. Ya, kayak gimana gitu ya. Kesannya kan jadi kayak hidayah yang diterima oleh agama lain tidak bernilai gitu, kesannya kurang bernilai. Ya, betul. Iya. Pendapat Ko Felix gimana? Pertama gini, ada komunikasi yang berbeda dengan orang yang berbeda. Orang-orang bilang tuh gini, terhadap orang-orang tertentu kamu harus menyampaikan dengan cara-cara tertentu juga. Kalau kita misalnya ditanya di kalangan kita sendiri misalnya, agama apa yang terbaik, tentu saja kita jawab agama kita. Nggak mungkin dong kita jawab agama yang lain. Dan ketika ditanya lagi, kenapa menurutmu agama Islam yang paling baik? Maka kita akan kasih tahu beberapa argumennya. Tapi ketika ditanya oleh orang lain, misalnya atau agama lain, tentu saja kita harus menjawab dengan cara yang berbeda, meskipun esensinya sama. Iya. Karena bagaimanapun juga, secara etika ada beberapa hal yang nggak bisa disampaikan secara langsung. Secara etika. Jadi ada pernah pakar komunikasi itu bilang gini, ada banyak perkara-perkara, perkataan-perkataan yang benar itu menjadi problematis ketika disampaikan pada momen yang salah. Makanya kan sebenarnya kan momen itu kan sangat penting ya ketika kita menyampaikan segala sesuatu. Misalnya contoh kayak gini lah, Islam dari dulu sudah bahas berdasarkan daripada satu hadis tentang mental illness misalnya. Tentang mental illness waktu itu Rasul lagi mengunjungi satu orang anak kecil yang burungnya mati.
Jadi Oke. dia sedih banget, Iya. sesedih-sedihnya. Iya. Bayangin yang mati cuma burungnya doang. Iya. Bagi kita ya. Tapi Rasulullah ketika kemudian engage kepada anak ini, dia sebelumnya nanya dulu ke orang tuanya, ini anak ngapain? Oh, burungnya mati. Oh gitu. Kenapa burungnya mati gini gini? Rasul datang ke dia, tidak berbicara apapun kecuali bahasanya begini. Wahai Aba Umair, itu burungmu ngapain? Dalam bahasa Arab bagus, ya Aba Umair ma fa'ala nughayir. Jadi sama-sama belakangnya R. Rasul buat semacam kayak hiburan lah bagi dia. Rasul nggak nanya, kenapa burungmu bisa mati? Kamu ngapain? Dia tambah stres dong. Atau Rasul nggak bilang begini, burungmu aja baru mati. Gua gimana? Sahabat-sahabat gua mati. Bebanmu Iya, harus iya. kayak begini. Ada nasib. Dia malah stres lagi Iya, kan iya, itu kan. iya, Maka iya. Rasul kemudian mendekatinya dengan cara ya udah nyampein sesuatu pada momen itu dia perlu hiburan, dia perlu dibersamai, dia perlu tahu Rasul ada di situ bersamai dia. Udah cocok sudah selesai. Nah, balik lagi ke hidayah. Ada orang bilang begini, Ustadz, apa Ustadz pernah bilang pada ibu Ustadz bahwasanya dia tuh kafir? Coba bayangin. Ya, nggak mungkin. Kalau secara hukum jelas ya. Secara hukum kan kita udah tahu ya. Tapi sebagai seorang anak sangat tidak etis ketika kita bilang seperti itu. Sebaliknya juga berlaku. Kan kalau misalnya kita bahas tentang kemudian hidayah, kita bahas tentang misalnya ada muslim, ada yang bukan muslim dan segala macam. Nah inilah berlaku namanya etika. Makanya aku juga nggak terlalu suka sih. Ya sama kayak kita misalnya kayak misalnya contoh ya, aku juga sering didoain begitu kan ya sama keluargaku, teman-temanku yang masih beragama misalnya yang bukan Islam kan itu. Semoga kamu kembali misalnya. Oh, iya, iya. Semoga kamu mendapatkan. Itu juga nggak nyaman kan? Iya, kita juga nggak nyaman. Maka Iya, iya. sebagaimana aku juga nggak nyaman, aku juga nggak mau orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga appreciate juga ke mereka sih. Kadang-kadang ini mereka tuh orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang memang gini. Orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang susah untuk mengendalikan dirinya. Jadi dari titik itu aku bisa memahami mereka ya udahlah ya namanya Iya, juga iya, orang cinta ya. Kayak contoh kayak kita misalnya gini ya. Kita lagi ini bicara etika ya. Ini kan masalah etika ya. Hidayah itu mahal. Mudah-mudahan dapat hidayah Ci dan segala macam. Itu enggak suka tuh kata-kata seperti itu. Maka aku bilang sama waktu Daniel Mananta aku bilang gini. Aku nggak pernah ngomong gitu ke depan Daniel Mananta karena aku pikir itu bukan urusanku. Hidayah itu kan urusan Allah ya. Sedangkan aku cuma menyampaikan apa yang aku bisa. Sedangkan hidayah itu urusan Allah dan aku nggak mau ngambil tugasnya Allah. Nah ini kan bicara masalah etika ya. Contoh kayak gini. Kita lagi makan nih, ini pasti heboh nih setelah aku ngomong, kita lagi makan nih, tiba-tiba ada orang bilang, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Ustadz, minta foto ya, kita lagi makan nih, Iya. lagi Oh, makan iya, sama istri iya, kan ya, iya. minta foto, dan nggak satu, yang minta foto banyak dengan ucapan yang sama, mohon maaf Ustadz, mohon maaf ganggu minta foto ya, dalam hatiku gini, kamu sudah tahu itu ganggu, kenapa Kita lagi makan gitu. kita lagi makan dan segala Iya. macam. Tapi aku dalam titik aku ngerti lah kenapa inilah resiko jadi orang yang dalam tanda kutip mereka idolakan. Bagaimanapun juga ya mereka melakukan itu kan out of love. Dari titik itu aku berusaha mengerti sih. Artinya namanya orang jatuh cinta mah apapun bisa dilakukan sama dia kan. Namanya juga orang jatuh cinta. Nah di titik itu aku bisa ngerti, tapi tetap kalau aku tidak memilih untuk melakukan seperti itu. Jadi aku tidak memilih untuk melakukan semoga mami dapat hidayah. Ini nggak gitu aku. Aku berusaha untuk jadi gini. Kita melakukan sesuatu dakwah ke orang tua, apalagi ke orang yang kita cinta ini contohnya orang tua ya. Belum tentu itu berhasil. Tapi kalau dia sakit hati, kita udah pasti dosa. Itu problematika tuh. Nah maka aku lebih milih untuk melindungi perasaannya dia dulu. Itu kalau aku sih. Nah artinya yang menjadi pesan kita pada orang-orang, kita tahu kamu melakukan ini karena rasa cinta, rasa sayang, doain orang dapat hidayah dan segala macam. Bisa nggak sih kalau itu dilakukan sendiri, nggak usah di depan orang? Bisa nggak sih kamu lakukan itu ketika kamu lagi doa sendiri gitu maksudnya? Iya, Nah itu iya. kayaknya lebih bagus deh, karena itu lebih mengena. Karena kalau orang sudah nggak suka, apapun yang kita sampaikan nonsense. Benar. Iya benar karena ketika misalnya saya ada ngerespon gitu ya, kadang ya namanya kalau misalnya yang komen teman saya juga bercandain. Ya semoga kamu juga mendapatkan hidayah dari agama saya misalnya Ya, gitu betul. kan. Terus nanti di bawahnya Cici nggak usah baper lah. Padahal dia yang baper ya. Kalau Cici nggak usah baper lah. Ini sebenarnya tanda kita sayang sama Cici. Oke, Iya. ya udahlah. Enggak, tapi Nah, itu yang komen betul. orang lain lagi. Iya, itu makanya nggak usah baper. Jadi gini, rasa sayang itu harus hanya bernilai kalau itu relate kepada orang yang kita ajak ngobrol. Iya. Sama kayak pernah nggak sih kita digebuk sama bapak kita terus bilang itu karena aku sayang sama kamu. Dalam hati kita, gua nggak relate gimana Iya, ceritanya iya. kamu bilang sayang, kamu pakai tangan kamu gitu maksudnya. Iya. Padahal kamu bisa dengan cara yang lebih baik bagi kita. Tapi kita tahu benar, bapak kita memang melakukan itu karena sayang. Buktinya dia nggak gebuk anak tetangga kan. Karena dia nggak peduli kan dengan anak tetangga kan. Kita tahu, tapi ada nggak sih cara yang lebih bagus gitu maksudnya. Nah itu yang menjadi selalu pertanyaan kita sih. Oke, lanjut lagi ya, Ko.
Apakah muslim yang hanya menjalankan ibadah tapi tidak terlalu dalam memahami ajaran agamanya tetap dianggap lebih baik daripada non-muslim yang sangat baik hati dan jujur? Ya. Kalau itu jawabannya tergantung dari cara pandang kita. Kalau dari cara pandang agama atau misalnya akidah Islam tentu saja. Artinya seorang muslim dia pasti dianggap lebih baik daripada orang-orang yang belum muslim walaupun kemudian dia banyak melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Tapi dari segi skill tidak begitu ternyata. Karena Rasulullah ketika bicara tentang skill, Rasul tidak lagi melihat ansih pada agama. Ansih itu apa? Ansih itu semata pada agama. Misalnya contoh ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasul mengambil petunjuk atau guide itu justru dari orang Yahudi yang bukan Muslim. Atau dalam beberapa yang menuntut keahlian, Rasul juga pernah melibatkan orang-orang yang dia bukan Muslim, misalnya dalam mengajarkan baca tulis dan segala macam yang memang harus mereka gitu maksudnya. Nah jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dinilai dari segi misalnya agama, tentu saja hukum agama pasti adalah orang-orang Muslim lebih baik daripada yang bukan Muslim. Seperti itu. Walaupun secara kelakuan minus. Ya, walaupun secara kelakuan minus. Tadi kan contoh kayak gini misalnya. Kalau dikatakan lebih baik nggak? Iya lebih baik. Tapi misalnya, tapi yang ini ngutang nggak bayar. Tapi kalau ini misalnya dia bukan hanya ngutang bayar, tapi dia malah ngutangin kita. Ya tentu saja kita milih yang lebih skillful. Makanya pernah ada yang nanya pada aku gini, Ustadz, aku punya karyawan, 2 Ustadz. Pilih mana Ustadz? 1 muslim, rajin sholat, tapi nggak skillful. 1 lagi bukan muslim, dia nggak pernah sholat tentu saja, tapi dia skillful. Aku bilang pilih yang skillful. Karena kita cari apanya? Yang kita cari adalah untuk kerja nih. Nah, kecuali kalau misalnya untuk nikah. Nah, untuk nikah pertimbangannya beda lagi. Di dalam misalnya di dalam Al-Qur'an misalnya orang-orang mukmin itu lebih baik. Meskipun mungkin yang nggak beriman itu misalnya lebih menarik bagi kalian kata Allah. Nah, berarti diutamakan adalah keimanannya. Nah, kalau untuk menikah. Tapi kalau untuk kerja beda lagi perhitungannya.